Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Omar Dasar. Di sini saya akan meneruskan tentang materi tentang kesehatan mental. Yang dimana di video sebelumnya saya menjelaskan tentang definisi kegiatan, definisi atau pengertian kesehatan mental. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga pembahasan yang lebih ke merinci gitu ataupun lebih luas lagi gitu, yaitu tentang penanganan gangguan kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini tidak hanya dipandang dari psikologi juga ya dan medis, tetapi melibatkan faktor intrapersonal gitu, baik keluarga, masyarakat, dan hubungan gitu. Karena interaksi semua faktor itu disebut mempengaruhi mental loh. Karena ketika kita tidak ada masalah dengan keluarga, dengan sosial, dengan teman gitu, dengan masyarakat, itu akan membuat mental kita menjadi terganggu gitu, dan membuat penyakit jiwa itu bermunculan dari lingkungan kita gitu. Nah, pada revolusi ketiga yang saya baca itu ada gerakan kesehatan mental dengan tokohnya, yaitu Wittenberg dalam buku A Mind That Found Itself, William James dan Adolf Myers. Menurut pandangan buku ini gitu ya, penanganan penderitaan gangguan mental itu lebih baik dilakukan sejak tahap pencegahannya gitu, jadi bukan penyembuhannya gitu. Karena ketika kita kita mengawasi untuk tidak tidak penyakit jiwa itu muncul gitu dalam diri kita, tapi bagaimana untuk menghindari pencegahan dalam penyakit jiwa ini gitu. Yang pertama, mengembangkan perbaikan dan perawatan dan terapi terhadap penderita kesehatan gangguan mental gitu. Terus juga penyebaran informasi gitu, penyebaran informasi yang mengarah pada sikap intelijen dan humanis pada penderita gangguan mental gitu. Terus yang ketiga itu ada mengadakan riset terkait gitu. Nah, mengadakan riset terkait ini yaitu dengan cara kita meriset semua beberapa unsur-unsur ataupun beberapa orang-orang gitu kan yang ingin kita riset tentang bagaimana keluhan gangguan kejiwaannya gitu, bagaimana terkait ada masalah seperti apa gitu, karena itu juga akan mengganggu akibat mental kita juga gitu kan. Ada juga mengembangkan praktik pencegahan gangguan mental. Adapun yang organisasi yang berkembang antara lain Society for Improvement the Condition of the Insane, itu di London 1842 yang saya tahu, dan American Social Hygiene Association itu di Amerika Serikat tahun 1900. Nah, terus juga kesehatan mental. Di sini yang saya baca itu ada WHO gitu kan. WHO itu mencanangkan visi dan rencana aksi kesehatan mental tahun 2013 sampai tahun 2020 untuk dunia, di mana kesehatan mental ini harus lebih dihargai gitu, dipromosikan dan dilindungi gitu. Karena diharapkan gangguan mental ini dapat dicegah dan orang yang terkena gangguan ini mendapatkan berbagai hak asasi manusia dan akses kualitas yang tinggi gitu. Karena susah gitu ketika udah mengalami gangguan mental gitu kan. Karena di sini WHO juga sama seperti yang tadi yang di buku The Condition of the Insane itu menjelaskan lebih baik kita mencegah gitu kan, daripada kita sudah mengalami gangguan jiwa mental itu seperti apa. Karena berat juga ketika udah mengalami gangguan mental gitu, seperti itu. Nah, WHO itu kan tadi merencanakan visi dan rencana gitu, lebih bisa menghargai untuk
kesehatan mental ini gitu harus bisa dipromosikan gitu, harus bisa menyebar ke masyarakat karena ini penting juga untuk kehidupan gitu kan. Nah, apa sih upaya yang di Indonesia yang dilakukan untuk kesehatan mental ini gitu? Upaya kesehatan mental di Indonesia diartikan sebagai kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan mental yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif gitu, preventif, kualitatif, dan rehabilitatif, sama seperti WHO gitu kan. WHO juga mempromosikan gitu kan untuk kesehatan mental ini penting dengan seperti dipromosikan gitu kan, lebih dihargai dan dilindungi gitu, seperti itu, dalam terpadu kesinambungan oleh pemerintah daerah dan ataupun masyarakat gitu dalam UU tahun 2014 gitu, seperti itu. Terima kasih, sekian untuk penjelasan tentang penanganan gangguan kesehatan mental gitu. Ini saya membaca dari WHO dan pandangan di negara Indonesia seperti apa gitu. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya.